terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi tugas kita semua. Kehadiran sebuah organisasi atau lembaga seperti RISE menjadi sangat penting karena memiliki program dan kegiatan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan. Lantas, lembaga seperti apa sebenarnya RISE itu dan apa saja program yang dijalankan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Pak Ansar Riyadi selaku RISE Indonesia Leader and Chief Investigator. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Luar biasa. Ini akrab bersama dengan Pak Anca Pak ya? Anca, terima kasih banyak. Ya. Nah selanjutnya kita sapa juga Bapak Ihsan Latif selaku RISE Chief Investigator Indonesia Build. Selamat pagi Pak Ihsan. Pagi, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Terima kasih. Oke, kita membahas mengenai RISE atau bisa dikatakan Revitalizing Informal Settlement and Their Environment atau revitalisasi permukiman informal dan lingkungannya. Saya ke Pak Anca terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, RISE itu sebenarnya apa Pak? Ya. Jadi Mbak Linda seperti yang disampaikan tadi, RISE adalah sebuah singkatan, tapi prinsipnya RISE itu adalah sebuah penelitian. Sebuah penelitian yang sifatnya transdisiplin karena melibatkan banyak keahlian di situ untuk melihat keterkaitan antara kesehatan, lingkungan dan sanitasi khususnya di pemukiman kumuh. Ya, di perkotaan. Jadi RISE itu menguji cobakan sebuah pendekatan baru untuk memperbaiki lingkungan khususnya di lingkungan kumuh perkotaan. Jadi saat ini kita menguji cobakan. Ya, sebuah pendekatan baru yang disebut dengan water sensitive cities. Jadi yang dicobakan ini sudah dipakai di negara maju. Tapi apakah cocok di negara seperti Indonesia, khususnya di Kota Makassar, untuk menangani sebuah pemukiman kumuh? Nah, ini sekarang yang sementara kita implementasikan. Dan masih dalam proses uji coba Pak ya? Kita masih belum tahu bagaimana hasilnya. Iya, jadi uji cobanya ini didesain oleh teman-teman kita yang dari engineering, pemukiman kota, perencanaan wilayah untuk mendesain bagaimana menangani khususnya ya persoalan sanitasi dan bersih pada wilayah pemukiman yang rentan terhadap banjir misalnya. Dan itu sudah selesai kira-kira pada bulan ini yang akan diresmikan pada bulan depan dan setelah itu kita tetap monitoring bagaimana perkembangannya, dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan penduduk di wilayah itu. Permukiman itu. Dari Pak Ihsan mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai RISE ini sendiri itu seperti apa Pak? Iya, baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ansar Riyadi tadi bahwa pendekatan RISE ini adalah pendekatan terkait dengan kepekaan kota terhadap air. Jadi memang di negara-negara kita khususnya di beberapa kota-kota besar itu tingkat laju urbanisasi yang sedemikian tingginya sehingga sebagian besar warga tidak punya ruang untuk menempati tempat yang lebih baik. Jadi mereka kadang menempati ruang yang seringkali terkena banjir, ruang yang dimana seringkali pada saat kemarau tidak mendapatkan air, yang ruang-ruang yang tidak punya nilai komersil yang cukup tinggi. Sehingga mereka menempati tempat-tempat tersebut karena ruang itu murah, mudah untuk didapatkan sehingga mereka menempati dan akhirnya membangun dan seterusnya. Akhirnya kawasan yang tadinya mungkin untuk menampung sekian puluh orang, sekian puluh jiwa, tapi karena ruang ini sedemikian murahnya untuk mengakses mereka, akhirnya berkumpul dan kemudian terjadilah penambahan populasi dan menjadi
tingkat kepadatannya akan menjadi semakin tinggi karena space-nya sangat sedikit, tapi orang yang mau masuk ke situ orang yang mau berdiam di tempat itu sangat tinggi sehingga kepadatannya menjadi sangat tinggi. Nah, ketika kepadatan yang sangat tinggi inilah dan kemudian yang hampir sebagian besar yang menghuni warga-warga yang menghuni pada kawasan itu adalah warga-warga yang bekerja pada sektor informal. Dalam hal ini yang bekerja pada sektor informal yang tidak bekerja, yang gajinya mungkin hari ini dapat 50.000, besok dapat 100.000, kemudian dan seterusnya, sehingga mereka kemampuan yang sangat terbatas. Oke. Iya. Sangat terbatas Sangat seperti terbatas. itu Pak ya. Nah itu kemudian sektor informal seperti Baik. itu. Nah saya ke Pak Anca. Kemudian apa sih kehadiran RISE ini untuk permukiman sektor informal ini? Apa yang dilakukan oleh RISE Pak? Program-program apa yang diluncurkan? Jadi itu tadi saya jelaskan kembali, masalah yang terjadi di tempat itu adalah lingkungan yang kurang mendukung untuk hidup sehat. Kenapa? Sanitasi di situ tidak dikelola dengan bagus, sehingga air yang mungkin berada dari toilet, berasal dari rumah tangga, kadang-kadang langsung keluar ke lingkungan sehingga menjadi sumber cemaran di lingkungan tersebut yang pada akhirnya berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam penyakit yang membahayakan bagi semua orang di situ. Nah, RISE ini hadir untuk bagaimana supaya daerah-daerah yang rentan terhadap masalah air ini khususnya pada banjir, kemudian dibuatkan sistem untuk penanganan sanitasinya supaya dia bisa ditampung dengan lebih bagus, kemudian dikelola dengan bagus sehingga sebelum keluar ke lingkungan itu kontaminasi terhadap mikroorganisme membahayakan manusia bisa lebih sedikit. Dengan demikian, dari hasil intervensi ini kita berharap lingkungan itu jauh lebih bersih. Lebih sedikit kuman-kuman yang berbahaya yang ada di lingkungan, yang kalau anak-anak datang bermain di situ atau orang tua bisa terinfeksi. Jadi kita berharap dengan adanya intervensi ini, lingkungannya bisa lebih bersih dibandingkan dengan sebelum dia dilakukan intervensi. Yang kedua, dia lebih terhadap bahaya banjir. Ya. Ya, dia jauh lebih bagus. Kalau kita lihat ada dulu beberapa daerah yang terendam pada saat datang hujan keras, dengan adanya infrastruktur yang dibangun juga menjadi tidak terendam lagi. Ataupun kalau naik airnya itu tidak membahayakan terhadap penduduk di situ. Baik, kalau kita berbicara mengenai permukiman informal Pak ya, ini merupakan suatu fenomena yang bahkan kalau kita bisa bilang intervensi pemerintah sendiri gagal dalam mencegah pertumbuhan permukiman informal ini. Kenapa kemudian RISE kemudian ingin hadir di situ menjadi sosok yang mengintervensi Pak? Iya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk itu adalah lingkungan. Kalau lingkungan tempat tinggal kita itu penuh dengan mikroorganisme membahayakan, maka risiko untuk timbulnya penyakit jauh lebih besar. Dengan demikian, anak-anak yang bermain di situ, ibu-ibu yang ada di situ, atau orang tua yang ada di situ, besar kemungkinannya untuk mendapatkan penyakit-penyakit yang bisa mengganggu misalnya saluran cernanya dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kenapa kita dengan perbaiki lingkungan ini, kita berharap penduduk di situ bisa lebih sehat. Tentu kita bisa lihat nanti berbagai jenis-jenis penyakit yang bisa kita cegah dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh RISE ini. Tetapi di dalam mendesain intervensi perbaikan lingkungan ini, ya saya sampaikan saat dia transdisiplin, bukan hanya orang kesehatan. Kami memonitor apakah bisa lebih sehat, tetapi bagaimana mendesain ini supaya bisa lebih bagus. Nah, masuklah orang-orang teman-teman kita yang dari engineering. Dia mendesain. Nah, yang unik dari RISE ini adalah, nanti mungkin Pak Ihsan akan lebih jelaskan lebih detail, bahwa ketika mendesain lingkungan itu melibatkan orang yang tinggal di situ karena mereka tinggal di situ. Ya, jadi tidak hanya engineer datang, oh begini yang paling bagus, tetapi bagaimana berbicara dengan orang yang tinggal di sana. Langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti itu Pak ya. Bagaimana kemudian kita melibatkan masyarakat ini dalam ikut membangun tempat tinggal mereka. Betul. Dan saya dengar-dengar bahwa sudah ada 5 permukiman yang telah diperbaiki. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan,
dan mengolah peristiwa. Penandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Penandatangani secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Anca dan juga Pak Ihsan dari RISE. Dan tadi sebelum kita jeda, saya sudah kasih sedikit bocoran bahwa ternyata sudah ada 5 permukiman yang telah diperbaiki. Saya ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Baik. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ini permukimannya telah diperbaiki dan diresmikan atau seperti apa Pak? Iya, baik. Saya cerita dari awal, enggak apa-apa ya, sedikit. Jadi sebenarnya RISE ini memulai langkah itu dari berdasarkan SK Kumuh Pemerintah Kota Makassar. Oh ya? Itu kemudian kami mendapatkan informasi kurang lebih 120-an kawasan kumuh di Kota Makassar berdasarkan SK Wali Kota. Dan kemudian berdasarkan lokasi itu kemudian kita melakukan identifikasi lokasi mana yang memiliki kriteria banyak anak-anaknya. Lokasi mana yang memiliki kriteria seringkali kena banjir yang pada saat kemarau tidak ada air, dan lokasi mana yang lahannya karena ini penelitian, karena kita tidak ingin gagal karena lahan, sehingga lokasi mana yang lahannya yang bisa penghuninya atau penduduk yang ada di sana itu memiliki lahan itu, sehingga kalau kita intervensi dan kemudian kami membangun infrastruktur, tidak ada halangan dari sisi aspek legalitas. Iya. Nah, pilihan-pilihan itu muncul dan kemudian kami melakukan sebuah pemilihan dengan model random acak. Di lokasi mana, dan kemudian kami mendapatkan, ya tadi ada 12 lokasi dari sekian, kita putuskan akhirnya mendapatkan 12 lokasi. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan sebuah model percontohan. Jadi kami buat sebuah kawasan demonstrasi. Ada satu lokasi yang kita coba demonstrasi. Kami demonstrasi dari sisi pendampingan kepada masyarakatnya, bagaimana masyarakat itu melakukan sebuah proses desain, dan kemudian bagaimana masyarakat itu terlibat dalam proses perencanaan, terlibat dalam proses pembangunan, dan akhirnya terlibat dalam proses maintenance, perawatan. Nah, itu kami melakukan percontohan untuk satu lokasi. Sehingga ketika kami dapat satu lokasi ini selesai kami buat menyelesaikan kawasannya, maka ini akan menjadi sebuah media untuk menyebarluaskan hasil yang kita peroleh. Hasilnya cukup
analisis laboratoriumnya cukup baik, berhasil, sukses, dan kemudian masyarakatnya juga punya keaktifan yang sangat besar. Dan ketika kami mengajak kepada 12 lokasi yang ada ini, ya kan kita ada 6 kasus untuk kasus kita intervensi. Jadi 6 ini yang 5 yang pertama ini itu kita intervensi dulu, Mbak. Iya. Mbak Linda, kita intervensi. Dan kemudian yang sisanya 6-nya itu di akhir tahun risetnya RISE itu baru kami bangun. Jadi yang pertama kita intervensi dulu, kami ingin mengetahui bahwa ketika kami mengintervensi infrastruktur hijau ini, water sensitive cities ini, itu apakah terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Jadi intervensi infrastrukturnya dalam bentuk apa, Pak Ihsan? Jadi intervensi infrastrukturnya adalah kalau sebelum saya masuk ke intervensi infrastrukturnya, saya juga ingin menjelaskan dulu. Kita punya di Makassar ada IPA Losari. Ya. IPA Losari itu memberikan intervensi infrastruktur untuk bagian wilayah barat Kota Makassar. Jadi sekian ratus ribu masyarakat terselesaikan masalah sanitasinya. Ya. Karena semua terkoneksi dengan IPA Losari. Kalau yang kita intervensi saat ini, RISE memperkenalkan sistem bagaimana sistem ini tidak usah mengenal, tidak usah membangun infrastruktur besar. Cukup membangun infrastruktur dalam satu kawasan, satu kelompok kawasan, dan kawasan itulah yang menyelesaikan infrastrukturnya, yang menyelesaikan kesehatan lingkungannya. Jadi misalnya ada lokasi kami yang berada di Kecamatan Tamalate, di Kelurahan Barombong, itu hampir sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan, dan kemudian kami intervensi. Ya. Kami intervensi dari 100 kurang lebih 20 populasi yang ada, penduduk yang ada, kami bagi ke dalam rumah tangga yang ada, kami bagi ke dalam beberapa, kurang lebih ada 30 rumah, 30 kelompok, 30 klaster. 30 klaster inilah yang kami selesaikan, per klaster itu selesai infrastrukturnya. Jadi per klaster ini, jadi kita ada kurang lebih 20-30 kelompok yang ada di kawasannya, 30 klaster yang ada, di mana klaster itu, satu klaster terdiri dari 8 kepala keluarga, 7 sampai dengan 8 kepala keluarga, atau kurang lebih 30 sampai dengan 40 jiwa yang ada, dan kemudian sanitasinya adalah sistem sistem mulai dari toilet mereka, kami koneksikan dengan sistem, kita punya septic tank kami itu septic tank konvensional. Jadi mereka mengalir ke sebelum masuk ke septic tank itu kami buat ada alat yang kami sebut namanya pressure sewer. Jadi pompa tekan, tabung tekan ini seluruh masyarakat, toilet masyarakat yang di dalam satu klaster itu terkoneksi dengan tabung tekan. Jadi di tabung tekan ini diolah. Jadi kami bisa mengenali, jadi nanti kalau diserahkan pada tanggal 15 Juli, pemerintah Kota Makassar dapat mengenali, oh di kelompok masyarakat ini ada tabungnya sekarang lagi rusak. Karena ada sesuatu, karena dikenali masing-masing tabung itu ada, kita namakan menjadi one box, smart one box. Smart one box itu memberikan informasi kepada kita kapan pemakaian buang airnya. Iya, jadi memang ini di sini intervensi infrastrukturnya adalah salah satunya dalam bentuk water sensitive city seperti itu ya, untuk proses sanitasi, kesehatan, karena sanitasi ini sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Saya ke Pak Anca terlebih dahulu. Nah, Pak Anca, kalau tadi Pak Ihsan sudah menjelaskan mengenai bagaimana bentuk intervensi infrastruktur. Nah, kemudian penelitian ini ternyata hanya ada di Makassar, Indonesia, dan di Suva, Fiji. Bisa dijelaskan kemudian bagaimana dan siapa saja yang terlibat dalam penelitian global ini, Pak? Ya, kalau kita lihat pertanyaan siapa yang terlibat, ini cukup banyak yang terlibat. Pertama dari berbagai institusi, yang kedua dari berbagai disiplin keilmuan. Dari sisi institusi ada Unhas sebagai anggota tim peneliti di sini. Dari luar negeri ada Monash University sebagai leadnya, tetapi juga melibatkan beberapa universitas di Amerika, ada di Inggris, kemudian ada di Fiji sebagai lokasi kedua. Itu dari sisi pelaksana daripada risetnya. Tetapi ada juga yang terlibat dalam hal memberikan funding. Memberikan funding ini ada dari Wellcome Trust yang berbasis di Inggris, ada juga pemerintah Australia dari DFID-nya yang memberikan pendanaan dalam hal membangun infrastruktur. Nah, itu tadi jadi pertanyaan saya juga, ini dananya dari mana, dan ternyata sudah terjawab ya oleh Pak Anca seperti itu. Kemudian nanti kalau kita melihat tadi sudah dikatakan bahwa ini penelitiannya berasal dari Indonesia dan juga di Suva, Fiji seperti itu. Kedepannya akan jadi seperti apa penelitian ini? Apa outputnya, Pak?
Ya, jadi sebagai semua penelitian kita mengikuti langkah-langkah kaidah penelitian. Jadi di awal ada yang diintervensi, yang diperbaiki infrastrukturnya. Kemudian ada 6 lain sebagai pembanding. Jadi satu diberikan 6 grup atau 5 grup ini diberikan intervensi infrastruktur seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Ihsan. Tapi kita juga bandingkan dengan yang tidak ada begitu. Oke. Ya kan, supaya kita lihat sebagai bahwa memang betulkah berbeda. Nah, hasil dari penelitian ini nanti akan memberikan bukti jika terbukti berhasil bahwa betul bisa memberikan efek yang berbeda di tempat yang tidak ada intervensi seperti itu. Lingkungannya bisa lebih bersih, dalam hal lingkungan bisa lebih bersih dalam arti kurang patogen karena kontaminasi dari kotoran manusia, dan juga lebih berhasil di dalam mencegah atau mengurangi dampaknya terhadap jika terjadi hujan keras untuk mencegah kebanjiran. Nah, itu yang kita mau lihat. Kan? Nah, jika ternyata nantinya memberikan efek bahwa ternyata ini betul signifikan, membuat lingkungan lebih bersih, orangnya hidup lebih bagus, lingkungannya bisa lebih green, lebih hijau, maka ini menjadi pendekatan pertama yang dicobakan di kawasan Asia Pasifik. Dan bisa diaplikasikan nanti di kota-kota lain yang mirip dengan Makassar. Karena sekali lagi pendekatan ini pernah dipakai di kota besar. Ya, di kota besar kan semuanya bagus, well managed, perpipaannya bagus, masyarakatnya tidak mudah diatur dan lingkungannya sudah tertata. Nah, di Makassar, di lingkungan yang kurang bagus begitu, belum ada satu pun pendekatan. Ada contoh seperti yang disampaikan tadi ini Pak Ipal di Losari. Tetapi untuk lingkungan tidak semua bisa akses ke situ. Dan itu kan mahal. Jadi kita buat ini desain untuk yang kira-kira 20 sampai 30 rumah. Ya, bisa mengcover seperti itu. Dan jika misalnya kemudian ditemukan ada efek yang berbeda dengan intervensi dan tanpa intervensi, ini kemudian bisa menjadi percontohan ya, bukan hanya di Kota Makassar, tapi di Indonesia dan seluruh dunia seperti itu ya. Oke. Di daerah-daerah yang terutama tinggi urbanisasi, karena disitulah cenderung biasanya lingkungan itu banyak orang yang datang, padat, lingkungannya tidak tertata dengan bagus. Bisa dicontoh oleh kota-kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, Pak. Oke, kita masih akan ngobrol banyak, apalagi mengenai bagaimana Anda melihat respon dan dukungan pemerintah terhadap hal ini. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Anca dan juga Pak Ihsan dari RISE. Nah, tadi kita sudah membahas banyak mengenai apa kemudian intervensi yang dilakukan kepada permukiman-permukiman informal ini, dan pendekatan-pendekatan ini bisa menjadi contoh bagi kota-kota, bukan hanya di kota Makassar tetapi kota-kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Saya ke Pak Ihsan tadi, pertanyaan saya terpotong. Bagaimana kemudian Anda melihat bentuk dan dukungan dari pemerintah, mengingat tadi bahwa ada smart seperti itu bisa langsung diberitahukan kepada pemerintah. Untuk bentuk dukungan pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Baik, jadi setelah program ini RISE ini diselenggarakan, kita melakukan kick off, itu pemerintah kota sudah menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada program RISE, karena dalam bentuk beberapa program dari seperti yang disampaikan oleh Pak Ansariadi tadi, bahwa ini tidak hanya kepentingan satu sektor, karena kalau bangun drainase, bangun septic tank kan kepentingannya dinas PU saja, tapi ini tidak. Menyelesaikan problem di kawasan perkotaan itu tidak dibutuhkan untuk satu sektor, tapi semua sektor harus menyelesaikan supaya kekumuhan yang ada tadi, kan kita ada 123 itu kalau kita hanya selesaikan misalnya drainasenya, maka anggaran kita hanya drainase, maka selesai itu tetap lagi tidak berfungsi drainasenya karena hanya satu sektor, tapi harus diselesaikan dengan beberapa sektor. Ketika selesai satu sektor, berarti 123 yang ada kita coret, hilang satu. Sehingga dengan program ini yang terintegrasi dengan program pemerintah kota, program RISE hanya menyelesaikan problem sanitasi lingkungan. Pemerintah kota menyelesaikan seluruh program yang terkait bukan hanya tidak menyentuh sanitasi, tapi menyentuh sektor lain. Misalnya sektor kemasyarakatnya, UMKM-nya, sektor pendampingan kepada masyarakat, bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat. Jadi pemerintah kota support apa yang ingin dilakukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat, capacity building masyarakat, pemerintah kota siapkan anggaran. Kemudian lampu jalan, lorong wisata, dan seterusnya, semua program itu masuk. Perbaikan rumah tidak layak huni dari Dinas Perumahan Permukiman, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menyelesaikan satu kawasan ini, maka Makassar kita sampaikan bahwa untuk kawasan ini zero kumuh. Tidak ada lagi kekumuhan. Zero kumuh. Jadi bentuk dukungan dari pemerintah adalah dengan menciptakan program-program berkelanjutan, yang yaitu karena tadi dikatakan bahwa RISE memang hanya mengatasi masalah sanitasi, tapi bentuk dukungan pemerintah adalah membuat program-program yang membuat ini bisa berkelanjutan. Seperti bisa saya tambahkan. Ya, silakan Pak Anca. Jadi belajar dari pilot yang kita lakukan, jadi setelah infrastruktur ini dibangun, rupanya pemerintah itu memberikan support line. Contoh, untuk akses ke tempat yang dulu agak kumuh, pemerintah memperbaiki jalan untuk akses, sehingga akses ke sana menjadi jauh lebih bagus. Karena aksesnya ke sana bagus, maka dulu yang tidak ada sistem untuk datang mengambil sampah-sampah yang ada di situ, sekarang sudah bisa masuk. Datang mengambil sampah sehingga berkurang sampah di situ. Dulu gelap, kenapa? Karena tidak lampu jalan. Dengan bagusnya akses masuk ke sana, pemerintah juga memberikan support yang disampaikan tadi itu, dilingkan dengan lorong wisata, ditambahlah penerangan. Kalau malam sekarang sudah jauh lebih bagus dibandingkan dulu. Dulu tidak ada penjual sayur, penjual ikan yang masuk, karena tidak ada akses. Sekarang dengan adanya itu, ternyata bisa juga mulai masuk ke situ, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses untuk kepada makanan yang jauh lebih bagus. Kemudian pemerintah dalam program bedah rumah, kalau apa namanya ya, perbaikan rumah tidak layak huni, itu berapa ditambahkan di tempat itu diperbaiki, sehingga jauh lebih bagus situasinya dibandingkan dengan. Itulah kemudian bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah secara real seperti itu, Pak ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada intervensi infrastruktur, bisa dijelaskan Pak secara simpel dan agar mudah dimengerti oleh pemirsa, septic tank ini dibuat seperti apa dan bagaimana kemudian dampaknya untuk lingkungan, Pak, silakan. Ya, menambahkan disampaikan Pak Ihsan tadi ya. Jadi idenya ini kan bagaimana supaya kotoran manusia dari rumah tangga dari ini tidak mencemari lingkungan. Jadi itu yang yang disalurkan ke dalam pressure tank yang bersifat smart, karena dia bisa bekerja sendiri, dia tahu kapan dia mesti memproses itu dan mengiring ke komunal septic tank. Jadi limbah-limbah kotoran manusia yang dari pemukiman warga, pemukiman warga sekitar 20-30 rumah itu yang dari toiletnya masuk ke dalam saluran pressure tank. Nah, dari pressure tank ini nanti
dihaluskan, kemudian dikirim masuk ke communal septic tank. Setelah itu? Nah, setelah ini nanti dengan proses engineering ini disalurkan, ada orang engineer merancang sebelum dia keluar ke irigasi ada seperangkat tanaman yang dianggap cocok untuk memfilter itu yang disebut dengan biofilter. Sehingga ketika keluar dari sini pada saat ujungnya nanti itu sudah tidak juga bersih betul, tapi jauh lebih sedikit patogen yang ada. Sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar untuk layakan air baku untuk disentuh. masuk. Ya. Jadi tidak akan mencemari lingkungan seperti itu ya? Itu, Tidak. betul. Tidak. Ya. Jadi dari kotoran septic tank itu dimasuk seperti disampaikan oleh Pak Anca, masuk ke wetland kita namakan rawa buatan. Ya. Di rawa buatan inilah kita mengambil tanaman-tanaman yang spesifik yang ada di rawa-rawa kita. Jadi akar dari tanaman itulah yang kemudian menyerap seluruh bakteri yang ada, kemudian mengalir sepanjang kawasan. Jadi semakin besar kawasan permukimannya, maka semakin besar volume rawa buatannya. Nah, salah satu intervensi ini yang paling menarik adalah di rumah-rumah warga yang tinggal di kawasan kumuh ini, kepadatan tinggi itu, mereka bersedia untuk menghibahkan tanahnya. Menyediakan lahannya untuk kebutuhan rawa buatan itu, karena rumahnya sudah sempit, tanahnya, mereka bersedia untuk menyelesaikan problem yang ada di mereka dengan menyelesaikan. Sehingga setelah melalui proses dari septic tank, kemudian masuk ke rawa buatan yang bertingkat dan kemudian mengalir secara gravitasi, itu kemudian keluar dari, sudah masuk ke riol drainase kota, sudah bebas. Sudah jadi tidak mencemari lingkungan seperti itu. Sudah tidak. Ya, hasil kita selama 2 tahun kita mengambil uji dari setiap sampel di wetland dan seterusnya, dari hasil seluruh parameter lingkungan, parameter kesehatan yang ada, hasil akhirnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, saya kembali ke Pak Anca. Pak Anca, mungkin terakhir bisa tambahkan sedikit mengenai himbauan kepada masyarakat betapa pentingnya sanitasi, betapa pentingnya kesehatan lingkungan, seperti apa Pak? Silahkan. Ya, baik. Sebelum sampai ke situ mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi bagaimana mengetahui bahwa ada dampak dari intervensi yang kita lakukan. Jadi itulah sebetulnya tujuan kita melakukan riset. Oleh karena itu kita ukur ini semua indikator-indikator sebelum dilakukan intervensi. Kemudian ada intervensi, kemudian kita ukur lagi setelahnya. Jadi kan kita akan bandingkan sebelum diintervensi apa yang terjadi, setelah intervensi nanti apa yang terjadi. Dan akan dibandingkan juga antara daerah yang kita intervensi dengan yang tidak kita intervensi. Baik. Nah, perubahan itulah yang akan kita lihat nanti yang menjadi bukti bahwa ternyata betul intervensi ini bisa efektif untuk mengurangi kontaminasi pada lingkungan. Baik, intervensi ini bisa membawa dampak positif terhadap permukiman informal yang kemudian dibuat percobaan seperti itu. Terakhir mungkin Pak, himbauannya seperti apa? Jadi infrastruktur ini sekarang ada di masyarakat. Kita tentu berharap bahwa infrastruktur ini bisa sustainable dan masyarakat juga berkenan untuk menjaganya karena ini milik masyarakat. Dan dampaknya juga akan kepada masyarakat bahwa kebersihan lingkungan, ya, kalau kita jaga dengan bagus, infrastruktur ini kita jaga dengan bagus, yang akan merasakan benefitnya itu adalah orang yang tinggal di situ. Yang akan merasakan benefitnya atau dampak positifnya adalah orang-orang yang tinggal di permukiman itu, maka jagalah sebaik mungkin, di maintenance sebaik mungkin, karena dampak positifnya akan diterima kembali oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Anca dan juga Pak Ihsan, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, memberikan banyak sekali insight-insight ataupun ilmu-ilmu baru kepada masyarakat, terutama betapa pentingnya sanitasi lingkungan untuk tempat permukiman, tempat kita tinggal semua. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.